Bab 14 Jalan perseteruan memang sempit. Yumikin tersipu dan hanya melirik dingin pada Charles Ma. Di saat yang sama, dia jadi sangat penasaran kemana perginya dan apa yang dilakukan Jerry yang selama beberapa tahun ini. Jerry yang mampu menerbangkan Gary Zhang sejauh 8 meter dengan satu tendangan, ini sama sekali tidak bisa dilakukan orang biasa, dan sekarang tiba-tiba muncul Charles Ma, seorang pria kuat dan jahat. Dia menghilang 5 tahun, dia tidak mungkin jadi bos dari pasukan bawah tanah, kan? Yumikin tiba-tiba punya pikiran ini di benaknya. Jika Jerry yang tahu pemikiran Yumikin saat ini, dia pasti akan takjub dengan imajinasinya yang tinggi. Ketika Jerry yang menggendong Happy dan melewati Charles Ma, dia berbisik pelan, "Di sini bukan perbatasan utara, jangan sampai ada yang terbunuh." "Kak Jerry tenang saja, aku tahu batas," sahut Charles Ma. Percakapan mereka kebetulan didengar oleh Yumikin, jadi dia semakin yakin akan dugaannya, apakah mereka benar-benar pernah membunuh. Dia hampir menangis ketakutan, tempat apa perbatasan utara itu? Siapa mereka sebenarnya? Yumikin sampai tidak berani mengeluarkan napas di sepanjang jalan, dan mengendarai mobil dengan baik, takut akan membuat Jerry yang marah dan dibunuh. Di dalam mobil, Happy masih memeluk erat leher Jerry yang karena takut ayahnya pergi lagi. 20 menit kemudian, mereka akhirnya tiba di kompleks kediaman Qin. Begitu masuk sudah bertemu Yuri Zhou, wajahnya langsung berubah saat melihat Jerry yang menggendong Happy. Dia mengejar dan memukul Jerry yang dengan sapu di tangannya. "Bajingan, beraninya datang ke rumah kami," marah Yuri Zhou terengah-engah. Setelah mengetahui rahasia Jerry yang, Yumikin mana berani membiarkan ibunya melampiaskan amarah di depannya. Dia segera meraih tangan ibunya, "Bu, jangan emosi, dia cuma antar Happy pulang dan akan segera pergi." "Aku tidak mau jadi anak liar tanpa ayah," Happy menangis. Lesikin dan ayahnya juga menyusul keluar. Apa yang terjadi? Yumikin menceritakan seluruh kejadian tadi. Hati Lesikin bagaikan teriris pisau. "Mulai hari ini, kamu tinggal di rumah," katanya. Semua orang terkejut. Yuri Zhou mana mungkin membiarkan Jerry yang tinggal, apa kamu gila? Kalau dia tinggal, bagaimana dengan kamu dan Jordi Wang? "Ibu, apakah kamu harus mendesakku? Jika kamu ingin dia pergi, maka aku dan Happy akan pergi bersamanya," kata Lesikin terisak. Jika bukan demi putrinya, meski harus mati, dia pasti tidak membiarkan Jerry yang tinggal, dia hanya ingin putrinya memiliki keluarga yang lengkap. Jerry yang sangat terperanjat, tak disangka Lesikin akan membiarkan dia tinggal di rumah ini. Dia ingin bersama Lesikin dan putrinya walau hanya dalam mimpi. Yumikin juga membujuk saat ini, "Bu, anggap demi Happy, biarkan dia tinggal dulu." Melihat putrinya yang menderita, David Qin juga mendesah dan membujuk, karena Lesi sudah bilang begitu, jadi biarkanlah dia tinggal. Yuri Zhou melotot galak pada suaminya, dalam hatinya dia tahu tidak mungkin mengusir Jerry Yang, karena itu dia berkata, "Tinggal boleh saja, tapi harus membayar sewa 5.000 yuan setiap bulan tepat waktu, dan aku akan membuat kontrak untukmu. Kalau setuju, boleh tinggal." Jangankan 5.000 yuan, bahkan 50 juta yuan sekalipun, dia juga bersedia. Jerry yang segera menyetujui, lalu mengikuti Lesikin dan Happy naik ke lantai atas. Melihat kepergian sekeluarga itu, tatapan Yumikin penuh dengan kerumitan, mendesah pelan dan berkata dalam hati, "Jika tidak ada masalah 5 tahun yang lalu, juga kalian yang benar-benar saling mencintai, betapa baiknya." Segera, gelak tawa dan keceriaan datang dari dalam kamar Lesikin. Yuri Zhou dengan wajah tidak senang berkata, "Semuanya sudah jadi buta." "Bu, aku tidak buta. Setelah aku menikah masuk ke keluarga Su nanti, siapa lagi yang berani memandang rendah kita?" Kekeh Yumikin sambil merangkul leher Yuri Zhou dengan penuh kasih, karena dia Yuri Zhou sangat tidak senang saat ini. Begitu menyebut keluarga Su, ketidaksenangan di hati Yuri Zhou segera hilang. "Keluarga Su telah mengirimkan banyak hadiah pertunangan, kamu juga dipekerjakan oleh grup Yan Chen, masih kamu yang membuatku lega. Mulai sekarang,
ibu akan mengandalkanmu untuk menjalani hidup ini, katanya dengan gembira. Di malam hari, Happy dengan hati tak bernurani, tidur bersama sang ayah di lantai. Karena ini pertama kalinya tidur dengan ayah, dia sangat bahagia dan baru terlelap setelah larut malam. Jerry yang senang melihat putrinya dalam pelukannya, tetapi rasa bersalah di dalam hatinya semakin dalam. Lesikin berbaring di tempat tidur dan bola-balik terus, dia tidak bisa lelap bagaimanapun juga, hatinya kacau. Apakah kamu khawatir tentang kerjasama dengan grup Yan Chen? Tanya Jerry yang tiba-tiba. Diam, jangan ganggu Happy tidur, ketus Lesikin dingin. Jerry yang tersenyum pahit dan berhenti bicara, ini akan menjadi malam tanpa tidur baginya. Keesokan paginya, ketika Lesikin bangun, Jerry yang sudah pergi. Karir militer selama 5 tahun membuat sistem kerja dan istirahat Jerry yang sangat teratur, dan pelatihan setiap pagi adalah hal yang penting. Happy baru membuka mata dan menangis lagi begitu menyadari ayahnya tidak ada. Tidak peduli bagaimana Lesikin membujuknya, Happy baru berhenti menangis ketika Jerry yang kembali, dia bergelayut di tubuh ayahnya dan tidak mau turun. Selesai membujuk Happy dan mengantarnya ke taman kanak-kanak, dia sudah terlambat setengah jam. Grup Sanhei, lantai atas. Orang-orang sudah memenuhi ruang rapat, karena hari ini adalah hari di mana keluarga Qin akan menandatangani kontrak dengan keluarga Zhang di Jiangsu. Keluarga Zhang merupakan keluarga kelas 2 di Jiangsu, dan hampir menjadi keluarga kelas 1 tahun lalu, aset keluarganya jauh lebih banyak dari keluarga Qin. Fred memang hebat, dia mampu mendapatkan kerjasama dengan keluarga Zhang. Ini bukan apa-apa, Fred bahkan telah membuka hubungan dengan grup Yan Chen. Setelah Lesi kembali, biarkan Fred yang tampil dan mendiskusikan kerjasamanya, ini hanya masalah waktu saja. Apa kalian tahu, Lesi bodoh itu menunggu di depan gedung grup Yan Chen seharian kemarin, hasilnya dia bahkan tidak bisa memasuki pintu utama perusahaan. Benar-benar menggelikan, haha. Keributan langsung melanda di ruang rapat, semua orang ikut bicara dan tertawa di sekeliling Fredkin. Masih ada 2 hari lagi. Selama tidak bisa mendapatkan kerjasama, Lesi akan keluar dari keluarga Qin. Sampai saat itu, aku akan membawa kalian untuk menontonnya, ujar Fredkin dengan bangga. Haha, untuk pertama kalinya, aku ingin waktu berjalan lebih cepat, ujar seseorang seraya terbahak-bahak. Tepat saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di koridor luar, dan suara ribut berhenti seketika. Tuan Besar Qin membawa seorang pria parubaya masuk ke ruang rapat dengan penuh canda tawa. Aku perkenalkan, ini Direktur Zhang, pewaris berikutnya dari keluarga Zhang. Hari ini dia mewakili keluarga Zhang untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan keluarga Qin kita. Mari kita menyambutnya, Tuan Besar memperkenalkan. Setelah saling menyanjung, kedua pihak memasuki proses penandatanganan perjanjian. Tapi di saat ini, Lesikin dan Jerry yang telah tiba ke perusahaan dengan buru-buru. Maaf, kakek, aku dan Jerry terlambat karena mengantar Happy ke taman kanak-kanak dulu. Lesikin segera meminta maaf begitu masuk ke ruang rapat. Direktur Zhang yang baru hendak tanda tangan, tanpa sadar mendongak begitu mendengar kata taman kanak-kanak, dan langsung mengenali Jerry Yang. Kamu. Direktur Zhang melemparkan penanya dengan keras di atas meja. Jerry yang baru memperhatikan ternyata orang ini adalah Gary Zhang yang ditendang olehnya di taman kanak-kanak kemarin. Bersambung.